Pak Nengah itu yang agak Kok dia pakai baju ngelor tadi? Ronaldo kan Pak Nengah kok Pak. Ronaldo kan Belum. Ini ya, ya Nah, siap. dia Saya mute dulu ya semua. Ya. Mangga Bu Sandra dibuka. Silakan. Bunda Ya, Sandra, silakan. ya, proses membuka ini tadi. Ya, sebentar, sebentar. Terima kasih Pak Nandang atas kesempatannya di sore hari ini untuk saya membacakan buku bijak pada tanggal 28 November tahun 2024. Mohon maaf, mungkin saya ini sudah lama ya Bapak Ibu untuk tidak membacakan buku bijak. Jadi seandainya nanti banyak kesalahan saya mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Terima kasih dan kita mengucapkan syukur. Puji Tuhan, Alhamdulillah bahwa pada sore hari ini kita dalam keadaan sehat, dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini untuk bersama-sama belajar, untuk bersama-sama mendapatkan ilmu yang mungkin walaupun sudah setiap hari dalam satu hari membaca buku bijak bisa sampai 3 kali mungkin ya, dari buku bijak pagi, buku bijak sore, bahkan ada yang juga mengikuti sampai buku bijak di Papua. Namun karena kita merasa sebagai manusia biasa ya, kita semua, jadi ya kita perlu banyak belajar untuk menjadi seorang yang bijak. Baik, akan saya bacakan yang paling depan. Pemimpin hebat itu belum tentu bijak, ya Bapak Ibu, dan pemimpin bijak itu pasti hebat. Ya, kita semua sudah tahu apa artinya ini. Hebat itu kan yang hebat itu orang yang mungkin berkuasa, yang mungkin tadinya juga berangkat dari orang tua yang hebat. Jadi dia menjadi hebat karena sesuatu ya. Tapi pemimpin hebat itu belum pasti hebat. Pemimpin bijak itu pasti hebat ya. Pemimpin bijak itu adalah orang yang bisa melihat setiap kekurangan, keterbatasan ya. Jadi kita sebagai pemimpin suatu saat ya Bapak Ibu untuk itu kita jadikan anugerah dan kita harus mengucapkan syukur dan banyak belajar supaya kita menjadi lebih kuat. Ciri pemimpin bijak itu berlari dengan tujuan. Nah, tujuannya apa ya Bapak Ibu? Kita berada di PT KLPI ini, kita mempunyai tujuan, semua sama, yaitu menjadi keluarga yang sejahtera, baik lahir maupun batin ya Bapak Ibu, karena khusus di PT KLPI ini kita semua harus dan wajib membaca buku bijak setiap hari ya Bapak Ibu. Jadi ada yang kita tuju dan terukur ya, minimal kita bisa mengedukasi sistem air ya yang ada di PT KLPI ini. Kemudian tidak bertinju sembarangan. Jadi kalau bergerak itu tidak sembarangan. Jadi kita fokus terhadap tujuan. Ya, jadi kalau kita melihat orang bertinju itu kan pasti ada yang dituju untuk digolan, ya kan? Jadi semua harus fokus. Kemudian selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Ya, jadi kita harus
melatih kepemimpinan seperti sekarang ini, yaitu setiap hari belajar buku bijak, setiap hari misalnya mensiarkan aplikasi atau PT KLPI, hal yang baik kepada keluarga kita, kepada masyarakat di sekitar kita. Kemudian perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. Ya, so jagalah stamina. Jadi kita dalam hal ini karena kita di PT KLPI itu tidak seperti sulapan langsung jadi kita harus berjalan memang bergotong royong bersama-sama menuju tujuan kita tadi dan kita berjalan bersama-sama ya, rame bergotong royong supaya kita cepat sampai tujuan dan tetap stabil bertahan sampai ke anak cucu kita. Jangan seperti Coca-Cola maaf, jangan seperti minuman bersoda yang dikocok ya. Jadi semangatnya, maksudnya itu semangatnya itu jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Jadi wah menggebu-gebu tapi di awal saja, setelah itu hilang ya, tidak bersemangat lagi. Contohnya ya kalau kita seperti mensiarkan, terus kita ini yang pengalaman saya sendiri ya, saya mensiarkan selalu setiap hari, tapi banyak orang yang menolak, lebih banyak yang menolak daripada yang ikut bergabung. Tapi semangat saya di sini, puji Tuhan, saya tetap semangat karena saya ingin mencapai goal. Saya sudah bosan dengan keadaan atau bisnis-bisnis di luar ini ya, yang menyebabkan saya mengajak orang jadinya akan menjadi krisis kepercayaan ya Bapak Ibu. Maka saya ini saya fokus saja sekarang di sini. Puji Tuhan kita semua dikumpulkan di PT KLPI ini. Karena kita juga percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menyemangati kita, bersama kita selalu ya Bapak Ibu. Cara jaga stamina, yaitu kita harus mengandalkan Tuhan ya dalam setiap kegiatan apapun, dari mulai kita membuka mata ya, kita bersyukur mempunyai bisa bernafas, masih dalam keadaan sehat, kita masih bisa melihat orang-orang yang kita sayangi itu berada di sekitar kita ya. Tentunya yang pertama kalau saya ya suami saya yang ada di samping saya. Kemudian ada cucu, ada anak ya. Itu kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan. Jadi apapun kegiatan kita dalam hari itu, setiap saat kita selalu mengandalkan Tuhan, kita selalu wajib berdoa selalu ya. Doakan goal, strategi, dan tim. Ya, jadi itu tadi kita semua mempunyai goal, mempunyai ada strateginya bagaimana untuk mencapai goal itu, dan kita mempunyai tim. Nah, itu tim kita ya itu bersama-sama yang berada, kalau seperti saya di ketua HK ya berada bersama dengan tim anak-anak HK saya ya. Kemudian doakan leader. Nah, doakan leader ini kita ya setiap hari harus berdoa, terutama juga kita mendoakan leader-leader kita. Dari mulai ownernya ya Bapak Ibu, ownernya yang ada 5 wanita, kemudian juga manajemen semua ya, termasuk CEO PT Kreasi 5 Pilar Indonesia Bapak Basri Susanto, juga kita doakan Bapak Wakil Direktur kita Bapak Ustadz Ahmad
Darmawan. Kita juga berdoa, khususnya leader-leader kita ya, terutama saya juga berdoa yang mengajak saya di sini yaitu Pak Nadirin HK Cilacap ya. Dan leader-leader kita yang selalu menyemangati kita. Dalam hal ini saya juga merasa ini Bunda Eni itu juga selalu memberi semangat kepada saya, sehingga kita semua berdoa untuk kesehatan untuk semuanya. Juga dalam hal ini ada Pak Nandang, ya Pak Roy, itu semua leader-leader yang baik, Pak Andi, ya semuanya. Kemudian kita percaya perusahaan, ya. Jadi kita kalau seperti kata Pak Basri, kalau kita mengajak orang itu terus orang tersebut belum paham akan sistem yang ada di PT KLPI, ya sudah, nggak perlu kita ngoyo-ngoyo untuk supaya dia masuk, karena syarat untuk menjadi anggota di komunitas pembeli setia itu salah satunya adalah kita harus percaya perusahaan, kita pahami sistem-sistem yang ada, percaya kepada leader yang sudah lebih dulu masuk di atau bergabung di PT KLPI. Nah, itu semua kita terapkan dalam hal kita mengajak calon-calon member ya untuk menjadi ikut merasakan bahagianya kita kalau saat nanti kita pensiun ya. Kemudian ikuti prosedur ya yang ada di itu, kita harus ikuti terus. Komitmen dan persistence itu gigih ya, kita harus gigih. Komitmen itu ya sesuai dengan apa yang sudah kita canangkan atau PT KLPI kita sudah canangkan, ya kita harus komitmen dengan itu. Juga tidak gampang menyerah. Nempel. Nah, nempel ini dengan sumbernya siapa ya? Pastinya dengan Tuhan ya. Kita pasti akan nempel. Kalau sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, kalau Tuhan tidak mengizinkan perusahaan ini, berarti kita juga tidak berada di perusahaan ini ya. Juga nempel kepada perusahaan. Jadi apapun yang ada di perusahaan ini harus kita ikuti. Nah, kemudian kenapa harus berdoa? Ya, kenapa semua itu harus didoakan? Harus kita mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa masa depan adalah misteri. Kita harus libatkan Tuhan dalam segala hal. Satu langkah, misalnya seperti ini dalam Zoom ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka kita harus selalu melibatkan Tuhan. Contohnya ya saja kemarin 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya, 2 minggu itu mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa saya kehilangan saudara sepupu saya itu di waktu di Jakarta. Nah, kemudian sebetulnya besok harinya itu, jadi waktu saya layat, terus besoknya itu ada saudara sepupuku yang lain itu akan ada upacara sendiri sebelum saudara saya yang meninggal itu tadi dikuburkan di situ. Karena saudaraku ini akan dikubur bersama dengan ibunya yang sudah sekitar mau 20 tahun meninggal. Jadi harus diambil tulang-tulangnya Bapak Ibu ya. Nah, itu ada ritualnya. Jadi saudaraku yang akan melaksanakan besoknya itu ternyata sebelum sampai besoknya, padahal ada malam itu bersama kami, bercanda gurau, tidak ada keluhan apa-apa.
malam itu tiba-tiba, itu kan hari Sabtu ya Bapak Ibu. Nah, minggu subuh itu dipanggil Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak tahu kehidupan kita itu sampai di mana. Maka kita harus selalu nempel kepada Tuhan, kita selalu harus melibatkan Tuhan dalam segala hal. Ya, Bapak Ibu. Pemimpin yang fokus dengan goal itu tidak mudah kecewa. Ya, kecewa. Kalau kita sudah fokus ya jangan apa-apa sedikit kecewa. Kok lama, kok begini, kok banyak yang kok gitu ya, Bapak Ibu. Nah, itu kita harus fokus, harus tidak mudah kecewa, tidak mudah capek, sudah berbulan-bulan ngajak, nggak dapat apa, nggak dapat orang, nggak ini, kita nggak usah capek ya Bapak Ibu, pokoknya kita selalu lakukan. Siarkan ya semua apa yang ada di perusahaan ini. Jangan males ya, ikut pertemuan HK, ikut sekali, 2 kali, terus nggak datang lagi. Nah, di buku bijak juga gitu, sekali, 2 kali, nggak masuk lagi ya. Itu yang calon-calon. Bisa terjadi juga yang ketua HK Bapak Ibu, itu juga kadang-kadang ada rasa seperti itu ya Bapak Ibu. Manusia juga kesel, bosen, kok gini-gini terus ya. Juga kita sering mengeluh keadaan kita saat ini juga karena mungkin saking capeknya, saking malesnya, saking semua kecewanya, kita mudah marah ya. Itu tidak kita harus tidak mudah seperti itu. Nah, nanti akan dibacakan buku bijak pada tanggal 28 ya Bapak Ibu. Jadi di buku bijak ini itu mengajarkan kepada kita bagaimana orang dapat hidup dengan bijaksana, dengan jujur, dengan adil, dengan benar. Ya, jadi bagaimana mencapai bisa bijaksana, jujur, adil, dan benar? Nah, itu kita perlu belajar dan berlatih setiap hari. Jadi kita lepas topeng kita, jadilah gelas kosong, ya, gelas kosong yang setiap kali diisi ilmu-ilmu yang ada di buku bijak ini, itu akan diisi dengan air yang jernih, ya Bapak Ibu. Nah, kita di PT KLP ini, Bapak Ibu, para sahabat yang berbahagia, saya harapkan hari ini semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja ya. Setiap masalah yang kita hadapi itu pasti ada ya masalah, dan yakinlah dan percayalah bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Kita harus yakin itu. Ya, baiklah, saya bacakan untuk tanggal 28 ya Bapak Ibu. Ini saya bacakan semuanya dulu, nanti kemudian baru akan saya bahas sedikit-sedikit aja yang menurut saya saja ya Bapak Ibu, karena saya kurang pandai dalam hal ini. Ya Bapak Ibu, orang jahat lari tanpa ada yang mengejarnya, tapi orang jujur berani seperti singa. Kalau bangsa berdosa, penguasanya berganti-ganti. Kalau pemimpin bijaksana, bangsa akan bertahan dan tetap jaya. Penguasa yang menindas orang miskin seperti hujan lebat yang merusak panen. Ya. Siapa yang mengabaikan hukum, memihak orang jahat, siapa mentaati hukum, menentang orang bejat. Keadilan tidak difahami orang durhaka, tetapi orang yang menyembah Tuhan sungguh-sungguh memahaminya.
Lebih baik orang miskin yang tulus hatinya daripada orang kaya yang curang. Ya, Bapak Ibu. Pemuda yang mentaati hukum adalah orang bijaksana, tetapi orang yang bergaul dengan orang pemboros memalukan ayahnya. Siapa menjadi kaya karena mengambil rente? Rente itu kayak bunga ya Bapak Ibu itu. Menjadi kaya karena mengambil rente, jadi menggandakan uang dan mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, kekayaannya akan jatuh kepada orang yang berbelas kasihan terhadap orang miskin. Jika engkau tidak mentaati hukum Allah, Allah pun akan merasa muak terhadap doamu. Ya, jadi kita harus taat, Bapak Ibu. Siapa membujuk orang jujur supaya berbuat jahat, ia sendiri jatuh ke dalam perangkap. Orang yang murni hatinya akan diberkati sehingga bahagia. Orang kaya selalu merasa dirinya bijaksana, tetapi orang miskin yang berbudi tahu siapa dia sebenarnya. Bila orang baik berkuasa, semua orang senang. Kalau orang jahat memerintah, rakyat bersembunyi, ya, takut. Siapa menyembunyikan dosanya tidak akan beruntung. Siapa mengakui dan meninggalkannya akan dikasihi Tuhan. Hormatilah Tuhan selalu, maka engkau akan bahagia. Jika engkau melawan Dia, engkau mendapat celaka. Orang jahat yang berkuasa atas orang yang berkekurangan, seperti singa yang mengaum atau beruang yang menyerang. Penguasa yang menindas orang lain tidak mempunyai akal yang sehat. Penguasa yang membenci kecurangan akan memerintah bertahun-tahun. Seorang pembunuh akan merasa dikejar terus sampai ajalnya, karena dosanya itu ya merasanya dikejar. Tak seorang pun dapat menahan dia. Orang yang hidup tanpa cela akan selamat. Orang yang berliku-liku hidupnya akan jatuh. Petani yang bekerja keras akan cukup makanan. Orang yang membuang-buang waktu akan berkekurangan. Orang jujur akan diberkati Tuhan. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tak luput dari hukuman. Tidak baik membeda-bedakan orang, tetapi ada juga hakim yang mau berlaku curang hanya untuk mendapat sedikit uang. Orang yang loba ingin cepat kaya. Ia tak sadar bahwa kemiskinan segera menimpa dirinya. Orang yang memberi teguran akhirnya lebih dihargai daripada orang yang memberi sanjungan. Siapa mencuri dari orang tuanya dan menyangka itu bukan dosa, sama seperti pencuri-pencuri lainnya. Mementingkan diri sendiri menimbulkan pertengkaran. Engkau lebih beruntung apabila percaya kepada Tuhan. Siapa mengandalkan pendapatnya sendiri tidak punya akal yang sehat. Siapa mengikuti ajaran orang bijaksana akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan kekurangan. Siapa menutup mata terhadap kebutuhan orang miskin akan kena
kutukan. Masih ada satu lagi ya, ini tadi saya lepas dari ini bendelannya. Bentar, masih ada satu lagi. Kalau orang jahat berpuasa, rakyat bersembunyi. Kalau orang jahat binasa, orang yang adil akan memimpin dengan leluasa. Saudaraku semua, demikian tadi buku bijak hari ini, yaitu tentang bebas dari rasa bersalah. Karena di sini ada orang jahat dan orang baik ya, orang fasik dan orang benar. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memiliki rasa bersalah. Ya, Bapak Ibu, dan rasa bersalah ini semakin hari dia akan semakin kental, semakin kuat, semakin mengganggu jika tidak dibereskan untuk rasa bersalah itu, apalagi itu berkaitan dengan dosa. Oleh karena itu, saudaraku semua, banyak orang itu di akhir kehidupannya, ketika mereka mau meninggal dunia, semua peristiwa yang terekam berkaitan dengan kesalahan, ya mungkin ada pengalaman tersendiri dari Bapak Ibu, berkaitan dengan dosa yang pernah terjadi di masa lalu, itu seperti bangkit lagi dan sangat sulit ya dia bergumul untuk melihat rasa bersalahnya itu. Dan di buku bijak hari ini, saudaraku semua, kita sudah membahas ya tentang bagaimana bebas dari rasa bersalah. Orang fasik tadi lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Lari dari apa ya Bapak Ibu? Yaitu lari dari rasa bersalah. Lari kemanapun ya. Dia seperti dikejar, tapi tidak ada yang mengejar. Rasa bersalahnya yang mengejar dirinya sendiri. Tetapi orang benar akan merasa aman. Ya, orang benar pasti merasa nyaman. Kenapa? Karena Tuhan itu Maha Pengampun. Ya, Maha Pengampun, Tuhan kita itu maha dahsyat. Kita mempunyai Allah yang siap mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Yang Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk berkata, marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, itu yang saya rasakan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah janji Tuhan untuk semua kita yang membutuhkan pengampunan. Ya, Bapak Ibu. Untuk bebas dari rasa bersalah, maka kita harus setiap di kehidupan kita ikuti arahan hukum. Jika hukum mengatakan A, ya kita ikuti yang A, ya. Jika hukum mengatakan B, ya kita ikuti B itu, ya. Tidak bisa kita nanti A jadi B, B jadi A, ya, Bapak Ibu. Karena ketika ikuti aturan hukum, maka kita tidak akan jatuh di dalam kesalahan-kesalahan. Di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, kita tidak bisa menyembunyikan apapun kesalahan itu. Hal yang sangat menguntungkan kita, yang paling membebaskan, yang sangat memberkati, adalah ketika kita yang berdosa itu datang kepada Tuhan, memohon ampun atas dosa kita, dan kemudian Tuhan akan membebaskan. Itulah keuntungan yang luar biasa. Itulah anugerah berkat Tuhan yang luar biasa. Maka
kita jangan menyembunyikan pelanggaran kita, ya seperti buku bijak tadi. Kita harus terbuka kepada Tuhan yang memberi hidup kepada kita. Mungkin dulu saya berdosa, ya saya berdosa. Dulu saya penuh dengan kejahatan, ya saya juga penuh dengan kejahatan. Dulu saya tak terbilang betapa saya mengecewakan Tuhan. Mungkin juga ya, tapi jika kita membuka di hadapan Tuhan dan kita mau meninggalkan dan mau mengakui kesalahan kita, oh, kita akan menjadi orang yang sangat disayang oleh Tuhan. Kita jangan berkeras hati, jangan keraskan hati kita, ya. Kita harus mengakuinya kesalahan kita di hadapan Tuhan. Lembutkanlah hati kita, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Mari kita memiliki rasa integritas. Integritas adalah menjadi orang yang dapat dipercaya, ya. Orang yang dapat dipercaya adalah dia yang akan bicara A jika memang A, ya. Jadi dalam jika akan bicara B jika itu adalah B, ya. Dia tidak akan berkata A jadi B, B jadi A, ya. Ya, jadi orang yang dipercaya itu adalah orang yang perkataan dan perlakuannya itu selaras, walaupun tidak ada orang yang mengawasinya. Tuh, tapi Tuhan yang tahu. Mari kita menjadi orang yang dapat dipercaya, terutama dalam kita berada di PT KLPI ini untuk menghadapi member dan calon member misalnya, ya. Berkaitan, apalagi itu berkaitan dengan uang. Jadi kita harus menjadi orang yang dipercaya. Berkaitan lagi sikap kita terhadap orang tua kita. Orang tua itu bisa orang tua di rumah, orang tua siapapun yang kita anggap orang tua, atau orang tua di PT KLPI ini. Kane orang tua, ya. Dan berkaitan dengan usaha kita. Karena Allah ingin lihat apakah kita yang kita ucapkan itu benar, sudah benar belum? Apakah saya itu hormat kepada orang tua? Apakah kelakuan kita itu benar? Hormat pada orang tua juga mengenai uang dan usaha kita, apakah sudah betul atau belum? Ya, orang yang integritas, orang yang dapat dipercaya, maka akan diberkati oleh Tuhan. Dan juga satu lagi ya Bapak Ibu, jangan marah ya kalau kita itu ditegur orang. Jangan gampang baperan, ya. Jangan sensitif kalau ditegur. Lihatlah ketika ditegur orang dengan kasih, ya. Mungkin orang yang menegur itu karena dia mengasihi kita, ya, supaya kita itu juga di hadapan orang lain tidak ada celahnya, salahnya, ya, tidak ada cacatnya, ya. Kemudian kita mau berubah kalau ditegur, maka kita akan sangat bersyukur pada orang yang menegur kita. Dan Tuhan menolong kita untuk bebas dari rasa bersalah. Jadi kita mau memperbaiki diri kita masing-masing. Itu ya Bapak Ibu, puji Tuhan pada tanggal 28 ini buku bijak ini kita sudah selesai membahasnya mengenai bebas dari rasa bersalah. Baik Bapak Ibu, saya lanjut dengan doa ya Pak Nandang. Langsung saja Ya. Bapak Ibu. Ya. Untuk doa pada sore hari ini itu akan saya pimpin dengan agama saya, yaitu agama Katolik ya Bapak Ibu. Yang lain
mohon disesuaikan saja dengan doanya. Baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Tuhan kami yang bertahta di dalam surga, kami semua mengucap syukur karena Engkau selalu beserta kami. Engkau penuh kasih, penuh berkat, dan Engkau yang Maha Rahim, Maha Pengampun. Kami berdoa untuk kami semua, mulai dari goal atau hasil yang diharapkan, juga sistem, strategi, dan tim, juga semua owner, Bapak Basri, Pak Ustadz Darmawan, juga Bapak leader-leader dan Ibu leader semua yang berada di PT KLPI. Ajari kami semua ya Tuhan mempunyai rasa kasih dalam hubungan kita dengan perusahaan, perusahaan dengan manajemen, manajemen dengan para leader dengan seluruh member dan calon member, juga antara member sendiri dalam mengembangkan dan melaksanakan sistem yang sudah Engkau berkati ini agar berjalan penuh kedamaian. Tuhan, kami semua di perusahaan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kedamaian. Sore hari ini kami juga berdoa bagi keluarga kami di PT KLPI ini yang mungkin sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Semoga Allah melalui tangan dokter, perawat, tenaga medis, dan obat-obatan menganugerahkan rahmat kesembuhan sehingga bisa sehat dan beraktivitas kembali. Juga kami berdoa bagi keluarga di PT KLPI yang meninggal dunia, semoga arwahnya mendapat tempat terbaik di sisi Allah, diterima amal ibadahnya, dan diampuni segala dosa-dosanya, dan seluruh keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan moral dan diberi kesabaran dan keikhlasan. Tuhan, Engkaulah andalanku. Berilah kami kesehatan yang baik dan penuh hikmat kebijaksanaan dalam kehidupan selanjutnya, agar kami selalu bergandengan tangan, bergotong royong demi goal, visi misi perusahaan, dan semakin gigih dan tidak gampang menyerah ya Tuhan. Kini kami akan melanjutkan kegiatan kami, aktivitas kami pada malam hari ini. Sertailah selalu kami semua dalam aktivitas di malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Demikian, silakan Pak Nandan, saya kembalikan waktunya. Terima kasih Bu Sandra yang telah memaparkan buku bijaknya di sore hari ini. Berikut ditutup dengan doa. Semoga semua doa-doa kita ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kalau tadi saya menyimak dari apa yang disampaikan oleh Bunda Sandra, jadi betul bahwa kita bebaskan dari rasa bersalah ya, karena dalam paparan bijak di tanggal 28 ini banyak berbicara tentang kebenaran dan kecurangan ya. Diawali dengan bahwa baru saja kemarin kita melaksanakan pemilihan para pemimpin di daerahnya kita masing-masing. Di sini dikatakan bahwa ada penguasa yang menindas orang miskin seperti hujan lebat yang sak panen. Nah, ini semuanya jangan sampai terjadi di negara kita ya, di daerah kita mendapatkan penguasa-penguasa yang dapat menindas masyarakatnya. Dan tadi juga tadi disampaikan oleh Bunda Sandra. Itu juga bila orang baik berkuasa, semua orang akan senang. Kalau orang jahat memerintah, rakyat akan bersembunyi. Dan ada orang jahat yang berkuasa atas orang yang berkekurangan seperti singa yang mengaum atau beruang yang menyerang. Ini juga sudah dijelaskan ya Bapak Ibu sekalian. Mementingkan diri sendiri menimbulkan pertengkaran, kau lebih beruntung apabila percaya kepada Tuhan. Ini artinya kita jangan sampai ada
egois dalam diri kita masing-masing. Dan yang terakhir, yang sempat saya simak, kalau orang jahat berkuasa, rakyat bersembunyi. Kalau orang jahat binasa, orang yang adil akan memimpin dengan leluasa. Nah ini jadi banyak berkaitan dengan kekuasaan ya, berkaitan dengan kemarin baru kita melaksanakan pemilihan di negara kita. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya Bu Sandra yang telah memaparkan dari apa-apa yang ada di dalam bijak di sore hari ini. Ini semua adalah akan menjadi ilmu pembelajaran buat kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi apapun yang baik tentu kita ambil ya. APBN, ambil yang baik dan buang yang negatif. Ambil yang positif, buang yang negatif. Masih ada waktu ya 5 menit ke depan. Jadi Bapak Ibu boleh menambahkan atau boleh berkomentar. Di sini ada yang angkat tangan nih Pak Ustadz Ibrahim. Boleh dipersilakan untuk menyampaikan untuk menyampaikannya. Mangga Pak Ustadz. Selamat sore teman-teman semua. Makasih Pak Nandang dan juga semuanya ya yang buku bijak tadi. Oke teman-teman, saya menyampaikan sedikit ya dari buku bijak ini. Saya merangkum dari Elenia yang awal. Itu yang pertama itu disampaikan ya, orang jahat lari tanpa ada yang mengejarnya. Itu maksudnya seseorang tidak akan pernah tenang hatinya karena akan dikejar dengan rasa salahnya atau di mana saja ya. Karena itu saya mengajak teman-teman semua pada sore ini, yuk kita mencoba merenung sedikit ya. Yuk kita merenung tentang diri kita. Semoga ini menjadi mau'idoh menjadi nasihat bagi kita semua dan juga menjadi tadzkirah. Tadzkirah adalah menjadi sebuah peringatan bagi kita ya. Ya, yuk kita merenung teman-teman semua. Saya akan mencoba mengaitkan ini tentang bahasan buku bijak ini, saya rangkum semuanya dengan sebuah hadis. Rasul menyampaikan kepada kita semua selaku umatnya, Iza aradta an tadqura uyuba ghairika fadqur uyuba nafsika. Ayo teman-teman kita merenung pada sore ini. Karena nanti malam kita akan masuk pada malam Jumat. Malam Jumat sebuah malam yang istimewa. Dan pada hari Kamis menurut hadis itu hari persiapan di mana malaikat akan bergantian menyampaikan kepada Allah apa yang telah kita kerjakan dari hari Selasa, Rabu, Kamis menjelang malam Jumat. Yuk kita merenung tentang hadis itu. Rasul menyampaikan apabila kita mau menceritakan kejelekan orang lain, kita mau mengoreksi kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, Rasul berpesan, fadkur uyuba nafsika. Sebelum menceritakan kejelekan orang lain, sebelum mengemukakan kejelekan kesalahan orang lain, ingatlah dengan kejelekan diri kita sendiri. Karena kita sering nggak sadar, ya, kesalahan orang lain di ujung dunia kita suka melihatnya, mungkin kita menghukuminya, ya, sekecil apapun itu. Tetapi manusia suka lupa, ya. Kesalahan kita, gajah di pelupuk mata kita, kita gak merasanya, gak terlihat, ya. Kenapa? Karena kita sibuk dengan memperhatikan kejelekan orang lain, kita sibuk dengan memperhatikan kesalahan orang lain. Oleh karena itu, yuk kita merenung teman-teman semua, ingat hadis ini, sebelum kita mencari-cari kesalahan orang lain,
sebelum kita menceritakan, mengemukakan kesalahan orang lain kepada orang lain, ingat dengan kesalahan diri kita sendiri ya, teman-teman. Karena itu, dan juga ingat, dalam surah Yasin disampaikan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingat teman-teman, ada suatu hari di mana suatu saat itu mulut kita akan dikunci. Tidak akan bisa mengelak lagi teman-teman atas semua perbuatan yang telah kita lakukan. Baik dari ucapan kita, lontaran ucapan kita, perkataan kita. Oleh tangan kita, kaki kita semuanya akan dikunci. Siapa yang akan berbicara? Wa tukallimuna aydihim. Tangan kita yang akan berbicara nanti pada hari kiamat dan saksinya kaki kita. Apa maksudnya? Itu berpesan kepada kita agar kita berhati-hati dalam bertindak. Yuk teman-teman semua, pada sore ini kita merenung tentang diri kita sendiri. Sebelum kita menceritakan, mencari kesalahan orang lain, kita sadar dulu, perhatikan dulu kesalahan kita, kekurangan kita, kejelekan kita. Insya Allah kita akan berhati-hati. Mungkin itu Pak Nandang yang bisa disaringkan. Semoga menjadi renungan di detik-detik hari Kamis ini menjelang malam Jumat. Semoga kita dibukakan pintu hidayah, taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakan pintu rahmat, maghfirah oleh Allah Tuhan Sang Pencipta alam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penambahan dari Pak Ustadz Ibrahim ya. Jadi kita mengajak kita untuk merenungkan diri kita ya, bahwa segala kekurangan yang ada yang kita timpakan kepada orang lain itu ingat kepada diri kita. Jadi betul ya Bapak Ibu sekalian, ingat kalau dari kita menunjuk satu ke orang lain, tiga menunjuk kepada kita. Jadi introspeksi dirilah kita sekalian. Ya karena semuanya itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Betul ya, tadi juga disampaikan bahwa pada suatu hari nanti yang akan memberi kesaksian itu bukan mulut kita ya, tetapi adalah tangan kita yang jadi saksinya, kaki kita. Nah, seperti ini. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dalam surat Yasin ya. Nah, itu Bapak Ibu, terima kasih Pak Ustadz Ibrahim yang telah menambahkan, menjadikan renungan buat kita semuanya. Dan Ibu Sandra, kami juga aturkan terima kasih atas paparan yang telah diberikan. Ini semua adalah menjadi ilmu kepada kita sekalian. Untuk itu Bapak Ibu, kalau waktu ini sudah habis ya, masih ada yang akan menambahkan atau kita TSP saja Bapak Ibu ya, karena waktunya sudah habis. Cukup ya? Cukup ya? Ya, terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau masih ada yang ingin menyampaikan, tetapi karena kita juga harus berbagi waktu dengan wilayah timur untuk digunakan linknya melaksanakan pembelajaran buku bijak juga. Boleh kalau Ibu Bapak yang ada waktu ingin melanjutkan, mengikuti, dipersilahkan. Tapi tentunya di jeda-jeda untuk yang wilayah barat, saya mengingatkan juga kita untuk melaksanakan kewajiban kita ya, yang muslim, yaitu sholat maghrib. Itu saja perjumpaan di sore hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu yang telah hadir, saya haturkan terima kasih. Sampai jumpa kembali besok di hari Jumat di link yang sama, di waktu yang sama untuk kita bersama-sama belajar. Dan jangan lupa nanti malam pun ada Zoom tentang presentasi. Silakan Bapak Ibu untuk hadir, bawa para calon mitranya ataupun orang tua mengajak anggotanya untuk sama-sama hadir di Zoom acara nasional, di Zoom presentasi nasional ya, bersama Bapak Roy. Nah untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya akhiri sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Sandra yang telah memberikan paparan kepada kita sekalian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lima pilar. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you Pak wabarakatuh. Nanda, thank you Ustaz Ibrahim, terima Makasih. kasih semua. Terima kasih Mas Sandra, Pak terima Chandra, kasih. Pak Ya, Nanda, Pak Dinda, Ismen. Pak Pak Haji, Bu. semua Tolong semua kembalikan yang ke Pak Ismen hadir, ya. anak Ya, cucu siapa? semua, Siap. terima Ya, kasih. Bunda Pak Eni, Pak Ismen, Usman, sukses. Pak Usman, Bunda Semua, Eni, Bunda iya Sandra, Ibu untuk Indonesia Nyoman, Timur. Keluar. Akan sama Bunda terus. Eni. Kak Willy. yuk. Pak Ibrahim, izin keluar ya, Pak Ismen ya, mau main. Mangga. Ya, Siap. Pak Haji, semua. Assalamualaikum, Pak Pak Ismen ya. Nanda. Terima Eh, kasih. Saya izin Ustaz pamit Ibrahim. semuanya. Makasih. Assalamualaikum. sama-sama semuanya. Semua. Pak Nengah, selamat malam. Salam sukses Yeay. untuk kita semua. Nanti setelah Zoom ini minta waktu ya 5 menit, aku telepon. Oke, ya. Selesai Ya. Zoom. Oh, selesai Jom. Saya sembahyang Ya. dulu ya. Oke, Selesai Zoom aja sebelum Zoom nasional. Sip. Oke. Anak-anak mau saya rapatkan di sana. Izin live. Ah, Oke, teman-teman. bagus dah. Ya. Ya. Dia datang ke asrama, kita ngobrol-ngobrol di asrama. Ya. Ya, Pak, ya. Iya. Nanti yang Denpasar biar merapat nanti, biar merapat. Ya, oke lah. Terima kasih. Tadi sudah koordinasi sama Bu Sudarmi. Ya. Biar nanti kita telepon aja biar enak. Ya, oke. Ya. Baik, Pak, lanjut ya. Saya sembahyang Ya. dulu. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Ini sekarang Zoom untuk wilayah Timur. Bapak Ibu yang ingin ikut wilayah Timur, kami persilahkan. Yang ada kegiatan di luar atau mau yang menjalankan ibadah sholat maghrib, kami persilahkan. Jadi ini Zoom sekarang untuk wilayah Timur ya. Assalamualaikum, Pak Asman. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, syukur alhamdulillah. MC-nya sudah ada. Pak Asman, kalau sudah mulai, Ya. belum mulai itu Pak Asman? Belum. Kita Kurang berapa sampai menit ini. lagi Pak Asman? 40. 40 menit. Ya, 19.40 nanti kita mulai. Oh, 4 menit lagi, Pak. Terus Ibu ini sudah ada kan? Yang bawa Siap, buku jam? Bu Agatha. Ya, Selamat malam, Bu Agatha. Belum ada kayaknya, belum masuk. Saya di rumahnya ini, Pak Asman. Di Di rumahnya mana? Ibu Sus. Oh, ya Tadi kita saya ini dulu. dari Kita Koyakoso fokus. tadi, Pak. Ya, Heeh. ini Saya dari di Koyakoso. jam dulu. Ya, kita di jam dulu. Iya. Ceritanya Masing-masing yang Zoom dulu. ditahan dulu Masing-masing Zoom. ceritanya. Iya. Enggak, tadi Ceritanya Pak ditahan dulu. dari Koyakoso, Pak, ada teman member yang kakinya bengkak. Kita pergi jenguk Oh, tadi. ya, didoakan nanti. Insya Allah iya Pak, tolong doakan Pak. Member toh, Member Pak, di ya, air dengan ombak. didoakan. Iya. Ibu Agatha, oh ya Ibu Agatha dari kota Surabaya. Iya. Iya, selamat malam, Pak. Oh, Selamat Ibu malam sudah Bu ada ini. Agatha. Sorry. Ya, selamat malam Bu. Malam, Pak. Nah, inilah karena kita Halo, Mbak Agatha, salam kenal Mbak. Salam kenal, Ibu. Iya. ya nanti ini Bu ya, tunggu sampai 19.40 baru kita mulai. Oke, 2 menit lagi ya, Pak? 2 menit Siap, lagi ya. Siap. Terima kasih, Pak.
Ya, nanti jangan lupa doanya. Namanya siapa, Bu? Wida, Namanya Pak Jumardin. Pak Johardin, Bu. Ya, Oh Pak iya, Johardin nanti disebutkan dia sakit pas doa nanti. Pak Juardin. Iya, Pak Juwardi ya. Jumardin. Pak Jumardin. Juwardi ya. Nah, Iya, kita Oh iya, doakan nanti pas ya, doa sekalian toh. iya, iya. siap. Member KLB jadi. Ye, siap Pak. Ibu di Surabayanya dekat Pak Roy kah? Oh enggak, saya di daerah Rungkut, di daerah timur. Oh, Rungkut. Iya, iya. Ya, Agnes di mana? Agnes. Iya. Agnes Ari. Surabaya besar. Kalau ada bulu sih lebih heboh ya. Iya, Ini di saya mohon maaf ya suaranya agak berisik, nanti kalau sudah mulai tak tutup karena di tetangga ada acara. Ya sudah, Bu. Bu Budia dimulai. Oh, terima kasih. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom pada malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman member sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada Zoom ini. Tujuan rapat kita kali ini adalah untuk membahas sharing buku bijak, lanjut dan sharing tips cara cerdas closing agar member bergabung dalam komunitas pembeli setia. Waktu dan waktunya kita berikan kepada Ibu Agatha Safitri selaku Ketua HK Kota Surabaya. Waktu dan tempat kami persilahkan. ya baik. Terima kasih Bu Ida, MC Ya. yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pada malam hari ini saya akan membagikan buku bijak tanggal 28 di hari ini 28 November ya. Pemimpin bijak belum tentu pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pastilah hebat. Ciri pemimpin yang baik adalah berlari dengan tujuan. Jadi bukan berlari tanpa tujuan ya. Jadi kita harus memiliki tujuan dulu baru kita berlari untuk meraihnya. Tidak bertinju sembarangan. Jadi tidak berlaku sembarangan. Jadi karena kita punya tujuan, kita akan melakukannya pun juga tidak sembarangan. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Jadi kita juga harus melatih diri kita karena suatu saat pun ketika kita mengajak orang, kita pun di situ sudah menjadi pemimpin. Bahkan sebelum kita mengajak orang, kita pun juga harus memimpin diri kita sendiri. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. Jadi jagalah stamina. Jadi karena lombanya adalah lari jarak jauh, maka kita yang dibutuhkan adalah tim. Karena kita tidak bisa berlari sendiri, kita berlari dengan tim, maka akan terasa lebih mudah dan lebih ringan. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Jadi jangan hanya semangatnya di awal saja, setelah itu jadi loyo. Tapi milikilah semangat yang selalu ada, yang selalu berapi-api setiap hari. Cara menjaga stamina yaitu adalah andalkan Tuhan. Jadi pertama kali setiap hari ketika yang Muslim itu kan pasti juga melaksanakan sholat subuh, dan yang bagi yang Nasrani juga kita juga diwajibkan juga menyapa Tuhan setiap hari, dan kita juga bisa menyampaikan apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita raih di hari ini, dan Tuhan pasti akan menyertai langkah kita di hari itu juga. Doakan goals, strategi, dan tim.
Jadi ketika kita punya tujuan, punya goals, pasti kita juga akan merencanakan strategi dan akan membagikannya dengan tim kita supaya goals atau tujuan kita bersama itu bisa benar-benar tercapai dengan baik. Doakan leader, itu juga jangan lupa ya, karena leader itu adalah orang yang mengajak kita di bisnis ini. Dan kita wajib berterima kasih kepada mereka yang telah memperkenalkan suatu sistem ini kepada kita. Percaya juga dengan perusahaan, karena kalau kita tidak percaya dengan perusahaan, maka kita tidak bisa percaya dengan apa yang ingin kita raih. Percaya dengan sistem, percaya dengan leader. Ikuti prosedur, jadi ketika kita mengikuti prosedur, langkahnya akan lebih mudah. Dan berkomitmen dan persisten. Jadi komitmen dan persisten ini, ketika kita punya goal, komitmen dan persisten, itu kita akan melakukannya setiap hari dan tanpa putus. Jadi kita akan melakukannya dengan sukacita dan kita berkomitmen untuk sampai pada tujuan kita. Dan nempel ini yang pertama adalah pastinya nempel dengan Tuhan, nempel dengan perusahaan, nempel dengan leader, dan juga jangan lupa untuk nempel atau merangkul juga dengan tim kita. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Jadi berdoa adalah bagaimana kita bisa merencanakan masa depan, tapi masa depan sebenarnya adalah milik Tuhan. Jadi kita meminta Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Pemimpin yang fokus dengan goals tidak mudah kecewa, capek, malas, kesal, dan bosan. Karena itu tadi, karena memiliki goals dan tujuan yang jelas, maka kita pun juga akan melakukannya pun juga dengan goals dan tujuan kita tadi. Saya masuk ke tanggal 28 ya. Orang jahat lari tanpa ada yang mengejarnya, tapi orang jujur berani seperti singa. Jadi kalau orang jahat itu, kenapa lari tanpa ada yang mengejarnya? Karena takut dengan kejahatannya sendiri, makanya dia berlari. Tetapi orang jujur, dia tidak perlu untuk berlari, tapi dia tetap diam, tetap waspada saja, karena tidak ada yang mengejarnya, karena tidak ada yang menakut-nakutinya. Kalau bangsa berdosa, penguasanya berganti-ganti. Kalau pemimpinnya bijaksana, bangsanya akan bertahan tetap jaya. Jadi penguasa itu kita juga harus memilih ya, yang benar-benar berkomitmen juga, benar-benar yang amanah juga, karena bangsa akan bertahan ketika pemimpinnya ini adalah pemimpin yang bijaksana. Penguasa yang menindas orang miskin seperti hujan lebat yang merusak panen. Jadi penguasa yang menindas orang miskin itu kekuasaannya pasti akan hancur. Karena itu tadi, orang miskin ditindasnya. Siapa mengabaikan hukum, memihak orang jahat, siapa yang menaati hukum, menentang orang bejat. Jadi di sini kita juga dilatih untuk berani berpihak pada kebenaran. Jadi bukan karena ini adalah teman kita, ini adalah tim kita, kita berpihak tapi bukan pada yang benar, seperti itu. Keadilan tidak difahami orang durhaka, tetapi orang yang menyembah Tuhan sungguh-sungguh memahaminya. Karena keadilan itu hanya milik Tuhan, dan manusia bisa saja tidak adil ya. Manusia pasti akan memihak, tetapi Tuhan melihat keadilan dan Tuhan sendiri yang hanya bisa menilai. Manusia tidak bisa menilai. Lebih baik orang miskin yang tulus hatinya daripada orang kaya yang curang. Jadi lebih baik orang yang tulus hatinya, tulus hati di sini juga kita juga berlatih untuk selalu rendah hati ya. Jadi melakukan dengan tulus, dengan jujur apa yang kita bisa lakukan yang terbaik untuk tim kita, untuk leader juga untuk perusahaan. Pemuda yang menaati hukum adalah orang bijaksana, tetapi orang yang bergaul dengan orang pemboros memalukan ayahnya. Jadi orang yang menaati hukum itu pasti dia akan taat dengan hukumnya. Dan dia akan mengerti apa yang harus dilakukannya. Tetapi orang yang bergaul dengan orang boros, dia pasti akan mengikuti siapa yang diikutinya, siapa yang digaulinya, seperti itu ya. Jadi circle kita itu menentukan bagaimana cara kita berpikir. Jadi kita harus memilih
pertemanan atau circle yang memang benar-benar baik dan benar-benar benar ya, bukan hanya baik tapi juga benar, itu akan menentukan juga masa depan kita. Siapa menjadi kaya karena mengambil rente dan mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, kekayaan akan jatuh kepada orang yang berbelas kasih kepada orang miskin. Jadi jangan pernah mengambil hak dari orang lain. Kita diajarkan untuk kita sudah diberikan oleh Tuhan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Dan jangan pernah mengambil apa yang menjadi hak orang lain ya. Jika engkau tidak menaati hukum Allah, Allah pun akan merasa muak terhadap doamu. Jadi jangan seperti orang yang munafik ya. Jadi kita juga dilatih untuk menjadi orang yang selalu mengerti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jangan jadi orang yang selalu ingin dituruti, tapi tidak ingin menuruti perintah Allah, perintah Tuhan. Siapa membujuk orang jujur supaya berbuat jahat, ia sendiri jatuh ke dalam perangkap. Orang yang murni hatinya akan diberkati sehingga ia bahagia. Jadi di sini kita diingatkan untuk memiliki hati yang benar. Hati yang benar adalah hati yang menuruti kehendak Tuhan, bukan apa yang kehendak dari hati kita sendiri. Jadi makanya sebelum mulai hari, kita pun juga harus meminta hikmat pada Tuhan supaya kita sepanjang hari itu memiliki keputusan-keputusan yang benar dan melakukan yang benar. Orang kaya selalu merasa dirinya bijaksana, tetapi orang miskin yang berbudi tahu siapa dia sebenarnya. Jadi orang yang memiliki kerendahan hati, dia pasti akan lebih mengetahui siapa dirinya dan bagaimana berlaku pada orang-orang di sekitarnya. Bila orang baik berkuasa, semua orang senang. Kalau orang jahat memerintah, rakyat bersembunyi. Jadi di sini orang baik, ketika orang baik berkuasa, di sini semua orang akan dengan mudah dan menyenangkan berada di samping orang baik itu. Tetapi kalau di samping kita adalah orang jahat, maka orang-orang di sampingnya juga tidak akan mau berada di dekatnya, malah bersembunyi. Siapa menyembunyikan dosanya tidak akan beruntung. Siapa yang mengakui dan meninggalkannya akan dikasihi Tuhan. Jadi di sini kita juga diingatkan untuk mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita. Ketika kita mengakui dosa, kita menerima dosa kita dan kita meminta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan mengasihi kita. Tetapi sebaliknya jika kita menyembunyikan dosa kita, sedangkan sebenarnya Tuhan sudah mengerti bahwa kita berdosa, Tuhan pun juga tidak senang. Hormatilah Tuhan selalu, maka engkau akan bahagia. Jika engkau melawan Dia, engkau akan mendapatkan celaka. Jadi kenapa kita harus menghormati Tuhan? Kita juga di sini juga diingatkan untuk mesralah dengan Tuhan. Jadi dengan kita berdoa, dengan kita berserah, dengan kita menyampaikan apa yang kita inginkan, keinginan kita, dan selalu bersyukur, itu Tuhan pasti akan memberikan kebahagiaan ke dalam hidup kita. Bukan hanya materi, tapi juga kebahagiaan dalam kehidupan. Orang jahat yang berkuasa atas orang yang berkekurangan seperti singa yang mengaum atau beruang yang menyerang. Jadi di sini kita diingatkan jangan menjadi orang yang jahat. Mungkin kita merasa tidak bersalah ketika kita berkuasa pada orang yang berkekurangan ya. Tetapi di sini kita juga diingatkan untuk jadilah orang yang benar, orang yang baik. Penguasa yang menindas orang lain tidak mempunyai akal yang sehat. Penguasa yang membenci kecurangan akan memerintah bertahun-tahun. Seorang pembunuh akan merasa dikejar terus sampai ajalnya. Tidak seorang pun dapat menahannya. Jadi seorang pembunuh itu tidak akan pernah memiliki hati yang tenang. Karena bukan hanya dia mengambil hak orang lain, tapi dia sudah mengambil nyawa orang lain. Dan ini dia akan selalu akan dikejar-kejar dan hatinya tidak akan pernah tenang. Orang yang hidup tanpa celah akan selamat. Orang yang berliku-liku hidupnya akan jatuh. Jadi kita diingatkan kembali untuk kita harus berjalan bukan hanya di jalan yang baik, tapi di jalan yang benar.
di jalan kebenaran. Kebenaran milik siapa? Yaitu milik Tuhan. Jadi kita harus berserah dan kita harus mengikuti kehendaknya Tuhan. Petani yang bekerja keras akan cukup makanan. Orang yang membuang-buang waktu akan berkekurangan. Jadi di sini kita juga diingatkan untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin sebaik-baiknya. Kita kadang juga merasa di awal tadi mungkin kita bisa saja loyo atau kita tidak lagi bersemangat ya. Tapi di sini kita juga diingatkan ketika kita bekerja keras, ketika kita terus bersharingkan mengenai PTKLBI ini, kita akan dicukupkan dengan kehidupan kita. Seperti itu. Tapi ketika kita menunda-nunda, itu kita sama dengan membuang-buang waktu. Yang seharusnya kita bisa bertemu 3-5 orang, tapi karena kita menunda waktu, jadinya kita hanya bisa mungkin bertemu hanya 1-2 orang saja. Orang jujur akan diberkati Tuhan, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak luput dari hukuman. Jadi di sini juga diingatkan tidak ada yang instan ya Bapak Ibu. Jadi semua juga harus melalui proses, harus melalui tahapan-tahapan yang prosedur yang memang harus kita lalui dan terus bersharing supaya kita pun juga bisa menjadi berkat, bukan hanya diberkati Tuhan, tapi menjadi berkat bagi banyak orang melalui kita men-sharingkan mengenai PTKLBI ini. Jadi jangan hanya bertanya kapan cepat kaya, kapan ini, kapan itu, dan butuh instannya saja, tapi kita harus melewati prosedur dan proses yang memang harus dilalui. Tidak baik membeda-bedakan orang, tetapi ada juga hakim yang mau berlaku curang hanya untuk mendapatkan sedikit uang. Jadi diingatkan kembali bahwa tidak boleh kita membeda-bedakan orang, karena Tuhan pun memandang kita pun juga sama. Jadi jangan merasa, oh orang itu lebih kaya, jadi saya harus menghormatinya. Orang itu lebih miskin, jadi saya hanya biasa-biasa saja. Tidak, tapi perlakukan semua orang dengan sama. Orang yang loba ingin cepat kaya, ia tidak sadar bahwa kemiskinan segera menimpa dirinya. Kita diingatkan untuk jangan jadi orang yang tamak, jangan jadi orang yang serakah. Kita sudah punya porsinya masing-masing dan kita harus mensyukurinya. Jangan iri dengan apa yang orang lain miliki ya. Orang yang memberi teguran akhirnya akan dihargai daripada orang yang memberi sanjungan. Karena orang yang memberi teguran itu memberikan makna, memberikan pengalaman, pelajaran yang terbaik daripada memberi sanjungan, hanya memuji tapi tidak ada pengajaran atau pelajaran yang bisa dipetik. Siapa mencuri dari orang tuanya dan menyangka itu bukan dosa, sama dengan pencuri-pencuri lain. Karena ada juga orang yang merasa, oh ini mungkin dari orang tua aku ya, jadi tidak merasa bersalah dan tidak berdosa. Sebenarnya sama saja dengan pencurian. Mementingkan diri sendiri menimbulkan pertengkaran. Engkau lebih beruntung apabila percaya kepada Tuhan. Jadi di sini kita diingatkan untuk kembali berserah kepada Tuhan. Kita pasti seringnya adalah bukan mementingkan diri sendiri, tapi juga lebih ini diriku. Jadi lebih egois ya. Tapi sebenarnya ketika kita berserah kepada Tuhan, kita menyerahkan permasalahan yang kita tidak bisa kontrol kepada Tuhan, itu Tuhan pun turut bekerja untuk membantu kita untuk memudahkan setiap permasalahan kita. Siapa mengandalkan pendapatnya sendiri tidak punya akal yang sehat. Siapa yang mengikuti ajaran orang bijak akan selamat. Jadi terkadang pun kita juga mengandalkan pendapat sendiri, jadi merasa bahwa kita paling benar, padahal itu belum tentu benar, ya seperti itu. Tapi ketika kita memiliki akal yang bijak, akal yang lebih rendah hati, kita akan bisa melihat bahwa sebenarnya bukan pendapat kita saja yang benar, tetapi ada pendapat-pendapat orang lain yang juga benar. Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan kekurangan. Siapa yang menutup mata terhadap kebutuhan orang miskin akan kena kutuk. Jadi kita diingatkan jangan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus menjadi manfaat bagi orang lain ya.
bagi banyak orang. Karena kita sudah diberkati Tuhan, jadi maka kita harus menjadi berkat juga bagi orang lain. Kalau orang jahat berkuasa, rakyat bersembunyi. Kalau orang jahat binasa, orang yang adil akan memimpin dengan leluasa. Jadi di sini intinya adalah kita diingatkan untuk kembali ke jalan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita sudah rencanakan, kembalikan lagi kepada Tuhan. Bukan mementingkan diri sendiri, bukan egois dengan apa yang kita inginkan, apa yang biasanya manusia adalah harusnya begini, harusnya begitu, harusnya ini yang terjadi, harusnya itu yang harus terjadi gitu ya. Tapi di sini kita diingatkan kembali untuk kembali ke jalan Tuhan. Ketika kita ada di jalan Tuhan, apa yang kita lakukan itu akan diberkati Tuhan, akan disertai oleh Tuhan, dan akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kerja keras yang sudah kita lakukan, seperti itu. Jadi ini adalah buku bijak di tanggal 28. Saya melanjutkan langsung dengan doa, Bapak Ibu. Bu Ida. Baik, saya lanjutkan dengan doa ya. Jadi karena saya akan mendoakan dengan cara Nasrani, Bapak Ibu yang beragama lain boleh mengikuti. Oke. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami berada pada Zoom pada malam hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang cukup. Kami bersyukur atas anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mohon berikan kesehatan kepada Dirut, manajemen, KC, KANE, Ortu, member, dan semua orang di dalam PT KLPI ini. Dan terima kasih Tuhan, kami pun Kau berkati berada pada PT KLPI ini, dan berkatilah kami agar menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, berkatilah dan mudahkanlah kami untuk dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang akan menjadi tim kami yang dapat menjalankan sistem KLPI ini dengan cara yang benar, mudah, dan menyenangkan. Kami pun juga berdoa ya Tuhan bagi member, bagi tim, bagi Ortu, KANE, KC, yang mungkin saat ini sedang memiliki kendala kesehatan. Khususnya ada Pak Jumardin yang sedang sakit. Kami mohon ya Tuhan, ulurkanlah tangan kasih-Mu, berikanlah kesehatan, kesembuhan kepada setiap member, khususnya Pak Jumardin yang sedang mengalami sakit ya Tuhan. Sembuhkanlah dan sehatkanlah kembali, agar semua orang yang sedang sakit dapat sembuh, dapat pulih, dan berbahagia bersama keluarganya kembali. Terima kasih ya Tuhan, semua permohonan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk buku bijak dan doa pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya kembalikan ke MC yang sangat luar biasa, Ibu Ida. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih, Mbak Agatha. Baik Bapak Ibu, demikian buku bijak yang sudah disampaikan oleh Ibu Agatha Safitri. Kami berterima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan buku bijak ini dengan sangat luar biasa dan sangat banyak manfaatnya ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya dipersilakan dan dari Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya, berbagi sharing pengalaman yang terkait dengan buku bijak pada Zoom hari ini, kami persilakan. Maksimal 3 orang ya. Pasman, mungkin Ibu sendiri mungkin mau berbagi pengalaman, Bu. Bu Agatha. Tips-tipsnya yang begitu, lain, Bu. Bapak Ibu yang lain, Bapak-bapak yang lain, kalau ingin menambahkan tentang buku bijak, dipersilakan ya. Mari. Mungkin dari Pasman duluan, silakan Pak. Mungkin pengalamannya Bapak selama ini. Nah, ini berhubungan dengan buku bijak, Bu. Biar teman-teman yang lain kalau menambahkan
dari Oh, silakan Bapak ya. Ibu ya, monggo dipersilakan. Ya, kalau kita nggak ada, saya menambahkan sedikit. Iya. Bersyukurlah malam hari ini kita sudah banyak menerima ilmu dan paparan dari buku bijak yang sangat luar biasa dibawakan oleh kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru dan kita harus selalu diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbuatlah bijak dalam menjalankan hal suatu apapun. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin ini saya alihkan ke Pak Mansur. Monggo Pak Mansur. Di saya agak rame ini, saya tutup aja mic saya. Iya, Pak. Iya. Terima kasih Pak Asman kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu, Jumer yang berbahagia, juga Bu Ida, karena saya lihat ada Pak Mukahar ini dari Sidoarjo. Jadi waktu yang diberikan kepada saya untuk diberikan kepada Pak Mukahar. Khusus Bu Agatha, terima kasih Bu, luar biasa malam ini. Silakan Pak Mukahar, mangga. Tonggo dewe. Biar tambah akrab toh. Ya Pak, dilanjut Pak. Nanti mohon izin Pak Mukahar bisa dijadwalkan kah untuk wilayah timur? Iya Pak, monggo. Oke, siap. Ditutup aja Pak. Barangkali satu lagi kalau ada teman-teman. Bapak Ibu, mari dipersilakan kalau mau menambahkan tentang buku bijak. Persiapan Jum Tertutup. Nasional. Nggak kedengaran suaranya. Sudah. Ya, Bapak Ibu, demikian Zoom meeting ini telah selesai. Atas perhatian Bapak Ibu semuanya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam 5 pilar. Waalaikumsalam, selamat malam. Bu Agatha, Pak Mukahar. Terima kasih Pak Mansur, Bu Ida, Pak Asman. Terima kasih Mbak Agatha. Terima kasih Ibu. Bu Densya. Oh,